kepada Allah Ta'ala yang maha baik, ya, yang hanya Dia yang memberi ilmu. Tanda ilmu itu menjadi cahaya di dalam hati kita, karakter, penyikapan kita, ilmu, pengetahuan kita mengenai kehidupan berubah. Semakin membentuk sifat-sifat Allah di dalam diri, yang sabar, yang pemurah, yang pemaaf, yang bijaksana, yang tidak menyimpan dendam, yang percaya gitu ya, yang kemudian setiap hal yang terjadi dalam takdir ini menjadi lebih bermakna dengan ilmu itu. Untuk ilmu itulah kita memohon pada Allah Ta'ala agar majelis ilmu ini Allah Ta'ala berkati sehingga dia benar-benar bisa mentransformasi kita menjadi hambanya yang lebih baik dari hari ke hari gitu ya. Baik sahabat-sahabat, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini kita masih mentawafi persoalan Adam alaihissalam. Ya. Yang akan kita capture adalah peristiwa ketika para malaikat disujudkan kepada Adam alaihissalam. Dan ini dimuat dalam surat Al-Baqarah ayat 34. Kita baca sama-sama ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qulna lil malaikat. Jadi kata-kata li al malaikat sudah menunjukkan bahwa ini bukan malaikat biasa. Jadi al malaikat itu the angels gitu, the angels. Jadi malaikat yang sudah tingkat tinggi, malaikat muqarrabun. Yang kita kenal 4 malaikat muqarrabun, mungkin lebih yang ada ya. Jibril alaihissalam, Mikail alaihissalam, Israel alaihissalam, Israfil alaihissalam. Itu pemimpin para malaikat. Jadi kalau pemimpinnya saja disuruh sujud, berarti bawahan-bawahannya jelas ikut sujud. Siapa itu krunya malaikat yang misalnya krunya malaikat Mikail yang memberi rezeki ya, kemudian yang termasuk yang mengatur masalah angin, tata cuaca gitu ya, panen, pengairan dan lain sebagainya. Yang kita lihat dunia ini bumi berputar demikian indahnya. Yang kita tidak lihat adalah di level alam malakut ya, bagaimana para malaikat demikian bekerja sebenarnya itu yang kita tidak lihat seringkali. Dan pengetahuan tentang suluk membawa kepada sebuah kesadaran kalau di balik semua hal yang bersifat material ini ada malaikatnya, berarti ada hikmahnya. Karena malakut itu alam ya, jadi ada alam mulk yang tampak, fisikal, alam malakut, lebih naik lagi alam para malaikat, dan alam jabarut yaitu alam ruh. Dalam sebuah hadis di Mukhtarul Ahadis dikatakan ketika hujan turun, itu setiap satu tetesnya dibawa oleh malaikat. Luar biasa. Kalau kita melihat hujan, kita lari gitu ya untuk menghindari agar tidak basah, tapi sadarilah setiap tetes itu dibawa oleh malaikat. Di situ kita kemudian mestinya merenung. Demikian presisi pengaturan Allah, karena di hadis itu dikatakan para malaikat, setiap malaikat yang membawa satu tetes air itu ditugaskan, kamu bawa satu tetes ini ke koordinat sekian. Mungkin jatuhnya di atap mobil kita, di atas payung kita, di atas dahi kita, di tangan kita. Dan kita menjadi basah karenanya. Gitu. Tapi bahwa ada sesuatu yang turun dari langit dan itu dibawa oleh malaikat. Itu membawa pada sebuah kesadaran bahwa kalau satu titik air saja diatur sedemikian presisi, masa kehidupan manusia seolah-olah chaos, tidak ada kontrolnya. Seolah-olah Allah lepas kendali. Nah, itu menjadi perenungan buat kita. Ya, jadi di antara maksud malaikat disujudkan adalah semesta alam ini juga sebenarnya disujudkan buat kita. Kita bisa berlayar di samudra karena air dibikin seperti itu dan kita mengenal hukum alam di sini seolah-olah. Tapi di balik itu ada sebuah pengaturan ilahiyah yang bahwa semua dibikin bertasbih. Kan sujud, posisi sujud, ruku itu kita bertasbih di situ.
Nah, ini yang perlu kita renungkan dan hunjamkan ke hati dalam-dalam bahwa iya ya, itu hadisnya ada. Satu titik air saja diatur. Maka sebenarnya kehidupan kita pun diatur sedemikian rupa. Kenapa? Kita lahir dari orang tua yang itu. Kenapa punya adik kakak yang begitu, ya, dengan segala tingkah laku dan karakternya, ya kan? Kenapa punya tetangga yang demikian? Hmm? Kenapa punya nenek atau kakek, tante, om, ya, yang kemudian memberi warna dalam kehidupan kita. Sebagian mungkin ada warna yang positif, sebagian mungkin ada berwarna traumatis dan hitam atau kelam. Bisa jadi. Tapi itu pun sebuah pengaturan dari Allah Ta'ala. Kalau kita lihat. Karena tidak mungkin segala sesuatu terjadi kecuali biiznillah. Ketika Allah mengizinkan suatu takdir terjadi, walaupun itu hal yang sangat menyakitkan, sungguh di dalamnya tersimpan pembelajaran dan hikmah yang sangat dalam. Itu yang kita harus sabar dalam membacanya dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Dan terus meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala agar dia mengajarkan kita. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Jadi itu salah satu doa Rasulullah. Mohon diberikan ilmu dan direzekikan pemahaman. Jadi rezeki itu tidak mesti berupa angpau. Pemahaman yang baik terhadap kehidupan. Kenapa saya dibuat seperti ini? Kenapa Allah Ta'ala mengizinkan seseorang berkata demikian, menyakiti aku, atau menipu, dan lain sebagainya. Itu kita butuh pemahaman yang benar toh tentang kehidupan. Nah, itu sebuah rezeki ketika Allah memberikan itu. Nah, kembali kepada peristiwa sujudnya para malaikat, ya, disujudkan pada Adam alaihissalam. Di sini dikatakan fasajadu ilal iblis. Kita tahu ini ada peristiwa signifikan di sini ketika iblis yang kata Al-Quran bagian dari bangsa jin, ya. Dia menolak dan menyombongkan diri dan ia termasuk golongan kafir. Jadi inilah yang kemudian menjadi batu ujian bagi manusia sampai sekarang pun, ya. Yang lain, ciptaan lain tunduk, tapi sifat-sifat dari iblis itu yang hati-hati yang kemudian membuat kita tercelupi oleh apa namanya? Daya upaya dia untuk menyesatkan kita dari Shirathul Mustaqim. Ingat di ayat lain dikatakan, ya, iblis ini tahu tentang Shirathul Mustaqim. Dan dia kan diciptakan 40.000 tahun sebelum Adam alaihissalam dalam bukunya Syajaratul Kaun Ibnu Arabi. Jadi dia sangat berpengetahuan. Dia tahu jalan-jalan mana yang menjadi kunci-kunci bagi manusia dan dia tahu persis tentang Shirathul Mustaqim. Satu-satunya doa yang kita minta saat berdoa Al-Fatihah. Dia tahu itu kunci untuk ma'rifatullah. Dia tahu itu kunci untuk kebahagiaan manusia. Maka dia standby di situ nangkring. Dan aku katanya ya, dalam ayat Al-Quran akan menghalangi mereka ya, akan mendatangi manusia dari depan, belakang, kiri, dan kanan. Dan engkau mendapati sebagian besar dari mereka tidak bersyukur. Dia tidak bersyukur ini berkaitan dengan kalau orang tidak di Shirathul Mustaqim jelas tidak bersyukur. Kalau orang sedang mengeluhkan kehidupannya, bahkan tidak menerima, aduh kok gini-gini terus gitu ya, jelas sedang tidak di Shirathul Mustaqim. Jadi jalan Shirathul Mustaqim adalah jalan kebersyukuran. Dan tangga pertama kebersyukuran yang mesti terima dulu, nerimo dengan apa yang ada. Gimana kita bisa bersyukur kalau kita sudah menolak takdir kita? Susah. Kita mesti berdamai dengan itu, menerima kenyataan bahwa itu terjadi. Menerima kenyataan, oke, anakku begini. Oke, badanku dibuat seperti ini. Oke, pasanganku demikian. Oke, dan lain sebagainya. Itu adalah tahap pertama dalam sebuah jalan kebersyukuran, which is Shirathul Mustaqim yang kita minta. Jadi ketika kita minta sholat, ihdinas Shirathul Mustaqim, kita meminta kepada Allah diberikan pertolongan so we can stay to be grateful, humble servant. Jadi kita tetap menjadi hambanya yang bersyukur di setiap saat. Nah, jadi hari ini topik tentang sujud.
para malaikat disujudkan kepada Adam alaihissalam. Nah, ini menarik karena ini satu seri tahun ini kita bicara tentang Adam alaihissalam. Tahun lalu 1 tahun kita bicara tentang Musa alaihissalam. Nah, kita lihat diperkaya dari khazanah Rasulullah SAW. Ya, ikhwal tentang disujudkan itu berarti dunianya itu didekatkan pada kita, dunia ditundukkan untuk kita. Tapi kunci dunia ditundukkan pada kita diantaranya tertera dalam hadis ini. Kita lihat, barang siapa tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan mencerai beraikan urusannya. Jadi kalau fokus kita hanya dunia, 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 sekeras apapun kita bekerja, nauzubillah ya, Allah akan mencerai beraikan urusannya. Coba, nah, bayangkan. Menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya dan ia tidak mendapatkan dunia kecuali menurut ketentuan yang telah ditetapkan baginya. Maksudnya mencerai beraikan urusannya bukan bisa jadi secara duniawi sukses, tapi urusan jiwanya merana. Dia tidak mengenal siapa dirinya dan selalu dalam keadaan haus dan kosong. Itu kefakiran di kedua pelupuk matanya karena jiwanya tidak diisi. Yang dia cari dunia. Dunia, dunia, dunia terus. Pagi sampai malam. Deadline, deadline, deadline. Target, target, target. Sholat, wah, kadang iya, kadang enggak. Kalaupun iya lumayan ya ekspres. Sekedar menggugurkan. Sholat adalah nomor sekian yang dicari dunia. Karena dia mengejar target. Dia pengen kejar posisi itu, ya kan? So it looks good on your CV gitu kan. Barangkali biar kalau update LinkedIn tuh biar kelihatan gitu. Wah, tahun depan promosi gitu kan. Bangga. Tapi dengan menelantarkan akhiratnya. Nah, itu yang menjadi masalah. Kalau dua-duanya dikejar, enggak masalah ya. Sholat jalan, ya, azan standby di sejadah, wah itu berkah. Tapi kalau tujuan hidupnya dunia, Allah mencerai beraikan. Hati-hati. Dan tidak akan pernah merasa puas. Karena ini hadisnya menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya. Artinya apapun yang terjadi itu batinnya kosong. Dia sebenarnya merasakan, cuma denial. He or she feels the pain, ya, pain of ada yang kosong gitu. Tapi kadang untuk numb the pain biar nggak merasakan itu dia all out dengan kerja 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 atau partying ya atau you name it, any other worldly pleasures gitu. Dia akan menenggelamkan dirinya dalam I don't know, sebagian orang mungkin buat laki-laki cari perempuan gitu ya, buat perempuan jadi laki-laki atau uh, pesta-pesta or makanan-makanan dari restoran apapun supaya dia bisa distract dari rasa sakit itu. But at the end of the day, di akhir hari, ketika semua selesai, ketika pesta itu usai, ketika semua gelap dan dia harus tidur, dia kemudian terkonfrontasi dengan sebuah realitas dan kenyataan bahwa dirinya tidak bahagia. Dan ini yang sering menjadi penyakit. Orang kemudian minum obat, gitu ya, ambil drugs, alkohol, menenggelamkan dirinya dalam sebuah. Dia pikir itu bisa mendatangkan kebahagiaan, tapi banyak orang kemudian tidak bisa membedakan antara pleasures and happiness. Atau lebih cenderung karena happiness dia tidak dapat, setidaknya pleasure dapat ya gitu. Pleasure is bodily sensation. Nah, kita kayaknya happy menelan ekstasi, bukan happy itu mabok namanya. Happiness jelas kata Allah Ta'ala, illa bidzikrillah tatmainul qulub. Jelas, udah itu saja. Dengan kita nyambung hati sama Allah itu tenang. Selain itu enggak mungkin. Kenapa? Karena hati kita desainnya, hati itu terletak dalam jiwa ya. Saya berapa tahun tuh belajar anatomi di kedokteran 2 tahun, nggak pernah dikasih tahu mana kolb. Yang namanya heart dalam kedokteran itu ya jantung. Ya, bisa diraba, tapi hati yang disebut dengan kolb di sini adalah fakultas dari alam malakut, karena jiwa kan dari alam malakut. Nah itu yang sebagian besar manusia lupa bahwa dia tuh entitas, dia sebenarnya adalah jiwa.
Badannya aja dikasih pakaian yang bagus, makanan oke, tapi jiwanya merana. Nah, itu yang disebutkan kalau carinya dunia, which is worldly, yang dipikiran cuma jasa dia saja, materialis saja, maka cerai berai urusan dunia. Kalau cerai berai itu sebuah ekspresi nggak kokoh kehidupannya. Apapun yang dia lakukan, dia selalu merasa nggak secure, nggak whole gitu feelingnya. Selalu merasa nggak pede kalau dibandingkan dengan, selalu membanding-bandingkan diri sama orang lain. Akibatnya begitu koleganya atau teman SMA, teman kuliah dulu, wah posting something, and then dia, wah kok begitu, dia dengki muncul, nggak pede muncul, itu nggak kuat dia. Dia tidak kokoh menjalani kehidupan, itu cerai berai. Dan selalu menjadikan kefakiran, selalu merasa butuh, selalu merasa nggak puas. Apapun yang dia berikan selalu kurang, selalu nggak pas. Kan sengsara hidup dalam keadaan seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Kenapa? Dia tidak menginginkan Allah. Yang dia cari dunia, maka sekedar dunia saja yang dia raih, jiwanya merana. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan gini, Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa niat tujuan hidupnya adalah negeri akhirat. Nah, ini butuh agama nih kalau ya, negeri akhirat itu kan gaib, barzakh akhirat itu kalau dia menempatkan udahlah aku nggak dapat di sini nggak apa-apa akhirat, maka Allah akan mengumpulkan urusannya, bikin kokoh tuh. Jadi kalau piece of puzzle tuh yang berserakan dihimpunkan menjadi kebaca kehidupannya, menjadikan kekayaan di hatinya. Coba bayangkan, dia mungkin secara fisik kalau orang melihat prihatin, tapi hatinya bahagia. Saya pernah melihat dulu itu waktu di Jakarta ada pemulung ya, pemulung apa sih, botol-botol plastik, lagi makan siang, lagi kelihatan ya. Itu kayaknya mukanya itu loh, lihat nasi bungkus yang happy gitu. Ada kadang saya tidak melihat itu di restoran mewah gitu ya, orang yang bawa pakai dasi apa, melihat terus handphonenya, tapi raut makanya mukanya tuh suram, stres mungkin ya, banyak. Tapi dia happy, walaupun makan di pinggir jalan, ya mungkin nggak cuci tangan juga gitu. But I saw that. It was a slow motion moment for me. Saya lagi di mobil lewat, tapi kalau Allah tunjukkan satu fragmen itu, orang tua itu dia bisa makan dengan, and that happiness. Itu tidak tergantung dengan kepemilikan. Dia mungkin senang mendapatkan satu bungkus nasi, and that's happiness. Mau beli di mana sahabat-sahabat kebahagiaan? Top up saldo kebahagiaan gitu ya? Nggak ada. Nah, kadang kita lupa gitu. In our pursuit of happiness, dalam upaya kita mengejar what's so called by happiness, kita pengen bahagia. Tapi kemudian kita menerapkan the term of condition sama, saya akan bahagia kalau saya sudah menikah. Nah, setelah silahkan sengsara karena berarti sebelum menikah tidak bahagia gitu. So, saya akan bahagia kalau punya anak. Nah, jadi selama nunggu jadi gimana? Kurang bahagia gitu. Oh, saya akan bahagia kalau punya rumah. Terus kalau belum punya rumah jadi kurang bahagia kan? Jadi absurd. Kita kemudian mendikte diri kita, kebahagiaan kita dikaitkan dengan unsur-unsur eksternal, and that is ridiculous. Itu nggak benar sebenarnya. Happiness, bahagia, kita bisa kapanpun, saat ini, dimanapun. Karena yang merasakan bahagia yang sesungguhnya itu hati kita. Kolb ya. Komponen dari jiwa kita itu rasa. Rasa jiwa itu namanya hati, kolb. Bahagia dengan zikir. Kalau nggak punya tasbih ya pakai aja ingin jari-jari. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mungkin nggak kerasa baru 10 kali, coba terus-terus. Alhamdulillah, alhamdulillah, sambil senyum. Pelan-pelan ada yang netes tuh di dalam kolom. Nah, hebatnya orang yang niat tujuannya udah mulai shift ke akhirat, Allah mengumpulkan urusannya, kekayaan di dalam hatinya, dia merasa cukup. Apa-apa, aku punya motor, aku cukup. Yang bikin nggak cukup tuh hawa nafsu yang bilang, masa motor, yang lain udah mobil.
Jadinya dia sih, dia sendiri yang menjadikan itu pikirannya karena ego ya. Ego tuh selalu ingin kelihatan mentereng ya kan, diakui, dipuja, malu kalau kelihatan kurang gitu. Itu ego. Nah, kalau kita masih menjadi tawanan ego tuh kayak Bani Israel yang masih terpenjara di negeri Mesir. Ya, silakan lihat lagi kisah Musa tahun lalu tuh. Dan Musa itu datang untuk membebaskan Bani Israel dari perbudakan Firaun. Di dalam kita ada Musa dalam diri ya, si jiwa itu harus bebas dan dia membebaskan semua. Hawa nafsu harus tunduk di bawah dia, syahwat harus tunduk di bawah dia gitu. Semua tentara-tentara hati kemudian tunduk di bawah jiwa karena jiwa adalah entitas yang mengenal Allah dari awal. Ayat Al-Qur'annya surat Al-A'raf 176. Ketika di zaman alastu ya birabbikum gitu kan, qala bala syahid. Nah, itu jiwa udah our first love, cinta pertama jiwa itu sama Rob. Sejak saat itu yang dia cari, di mana Robku, di mana Rob. Itu yang fungsinya qalb, mencari. Maka qalb disebut qalb karena dia tuqallibun, dia bisa berbulak-balik. Cepet kata Rasulullah, berbulak-baliknya qalb itu seperti ada ketel panas gitu, dia cepet banget, dia bisa ke atas, ke alam jabarut, malakut, atau ke alam dunia. Berbulak-baliknya mencari al-haq, di mana engkau, di mana engkau, cari Allah. Itu kenapa kita selalu kangen ngaji, misalkan kangen baca buku, kangen ikut pengajian ustadz, misalkan apa. Ketika asma-asmanya, pengetahuan tentang Allah dijabarkan di situ, ada sebuah dahaga yang terpuaskan dari si hati yang ada di dalam jiwa. Karena dia selalu mencari ketenangan hanya dengan mengingat Allah. Nah, yang hebat, kalau orang mulai mencari akhirat, ya, dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Wah, ini hadis. Buktikan, sahabat-sahabat ini. Jadi bukan kita yang menghamba dunia. Jadi kalau orang bersuluk, ya taubat, modus operandinya ketika kita butuh sesuatu yang terkait dengan material, you name it. Butuh uang buat rumah sakit, buat kuliah anak, apapun itu, modus pertama datang sama Allah. Dia sang pemilik dunia dan akhirat. Ikhtiar lain, mau minjem kayak mau apa, biarkan Allah yang memandu. Itu lebih aman. Dan kalau ini diterapkan, hati yang mencari akhirat, kan Allah nggak bisa dibohongin ya. Kita nggak bisa bilang, aku mencari akhirat, tapi hatinya penuh dengan dunia. Itu harus banyak-banyak istighfar. Kalau benar-benar cari akhirat, ya harus berserah diri dengan semua ketetapannya. Nanti saksikan bahwa dunia didatangkan sampai disebutkan dalam keadaan hina. Dalam arti disujudkan, ya datang aja gitu aneh. Tentu karena ini alam sebab akibat, kejadiannya nggak tiba-tiba uang melayang dan jatuh dari langit ya kan, nggak begitu cara Allah apa namanya mengabulkan gitu. Kadang mungkin dikasih proyek, ada ya via-via lah. One thing leads to another. Jadi gitu. Jadi hati-hati kalau kita habis-habisan cari dunia, akhiratnya lupa, justru capek malah. Semua cerai-berai, berantakan. Karena natur dunia ini menarik. Ini yang diantara kenapa malaikat disujudkan. Natur dunia itu dia akan diperintahkan, memang diperintahkan berbakti kepada orang yang mencari Allah. Nah ini, pegang itu. Sekali lagi ya, dunia itu diperintahkan untuk berbakti, coba berbakti. Ya, itu jadi hamba, jadi budaknya orang yang mencari Allah. Gak akan kekurangan. Saya bersaksi, saya punya figur yang seseorang yang mencari Allah, ya, ya guru saya, gak akan kekurangan. Beneran. Ternyata nggak semua ada. Contoh ya, beliau itu salah satu lulusan terbaik di ITB di masanya. Pintar. Kalau dia mau lulus ITB itu dia kerja aja di perusahaan-perusahaan besar, like, dan dapat gaji besar tentu saja. Tapi
hatinya ingin ingin mendarmakan dirinya pada pendidikan, pengen jadi dosen. Nah saat itu gaji asisten dosen tuh kalau nggak salah 150.000 tuh ya tahun 90-an. 150.000. Punya anak satu. Saya dengarnya, hah, 150.000. Bekal saya sehari-hari itu waktu saya 92 itu SD kali ya, SMP ya sekitar itu. Itu saya dikasih bekal 5.000 perak sehari gitu. Berarti seminggu berapa tiga, ya 5 hari ya 12.000 cuman bekal anak SD. Ini punya anak istri. Gak masuk akal gimana bisa nyewa rumah misalkan apa. Tapi ada aja tuh rezekinya. Aneh. Di antara rezeki yang hebat itu beliau nih sering cerita nih. Ini contoh ya, saya ceritakan begini supaya sahabat-sahabat ini tuh beneran kejadian dunia mendatanginya. It happens. Saya yakin sahabat-sahabat juga punya testimoni yang serupa lah. Dan kalau lihat video kajian-kajian suluk sebelumnya, ada yang sudah kasih testimoni ya. Benar gitu ya. Seorang ibu, dua anak, tiba-tiba ditinggal suaminya. Suaminya kepincut perempuan lain ya kan. Dia pulang ke kampung halaman dengan broken heart, nggak punya apa-apa. Tapi kok ada terus rezekinya sampai dua anaknya lulus kuliah. Nggak masuk akal dia bilang. Nggak tahu gimana. Nah itu dia bisa kasih testimoni Allah yang memberi rezeki. Jadi jangan takut ibu-ibu ya, bapak. Nah, beliau juga begitu. Salah satu di antara fenomena ini kayak cerita dongeng 1.001 malam ya. Ceritanya beliau itu mesti bayar SPP anaknya sekian ratus ribu, nggak punya uang, kan X rupiah. Dia berdoa pagi dan tidak mau membuat istrinya gundah, gulana gitu. Akhirnya berdoa sama Allah gitu. Sudah serahkan itu. Itu doa duha mungkin zuhur, pada zuhur, tiba-tiba ada yang ngetok pintu, mengatakan, ketok kan, ini saya barusan sholat zuhur, entah kenapa ada suara, mengatakan, kirim X rupiah sama akang. Persis jumlah yang diperlukan, nggak kurang, nggak lebih. Dan itu sahabat-sahabat terjadi berkali-kali. Jadi Allah mudah saja menggerakkan hambanya yang lain. Nah, hal-hal kayak gini tuh memang kita harus buktikan. Kalau selama ini mengandalkan ini itu ya kan nggak akan pernah kelihatan dari mana Allah betul-betul ya memberi bantuan gitu. Yang akan kelihatan objek-objek itu yang kita sendiri itu, yang kita andalkan itu. Allah agak kabur sebenarnya. Maka kita akan ketakutan ketika objek-objek yang kita andalkan itu menjadi tidak ada. Seolah-olah tuh gimana aku nanti bayar ini itu misalkan. Nah itu betul-betul sebuah ujian tauhid. Ya, jadi gitu. Dunia akan mendatangi dalam keadaan hina bahkan. Ini hadis Rasulullah SAW. Ini kaitannya dengan para malaikat yang disujudkan juga. Buktikan ini ya dalam menjawab apapun urusan dunia kita. Nah, terkait dengan sujud tadi ya, sujud itu terkait dengan tasbih. Karena kita membaca tasbih saat sujud, saat ruku. Dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 44 dikatakan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tusabbihullahu samawati sab'a. Jadi langit yang 7 itu bertasbih. Dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Gimana tasbihnya ya? Bukan subhanallah, subhanallah. Gimana tasbihnya? Tidak ada sesuatu pun, kata Allah Ta'ala. Nggak ada satupun. Kecuali senantiasa bertasbih dengan memujinya. Jadi semua yang ada di dunia ini bertasbih. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Itu. Jadi tasbih alam itu akan terkait dengan tasbih kita. Makanya sangat dianjurkan ya bertasbih. Subhanallah, subhanallah. Sok bawa tasbih kemana-mana. Kalau kalau perlu ya, bukan buat pamer, itu sebagai sebuah bentuk komitmen adab sama Allah Taala. Kalau agak nggak biasa ya pakai jari-jari tangan biasa, tapi biasakan untuk banyak-banyak zikir. Semakin banyak kita zikir, semesta di sekeliling kita itu bertasbih ditundukkan sama kita. Jadi ayat ini harus dilihat satu kesatuan dengan malaikat yang disujudkan.
Karena alam ini, dunia ini, sifatnya bertasbih, yes, termasuk diantaranya uang. Ya, orang kan sering pusing masalah duit, ya kan? Itu ditasbihkan bagi orang yang bertasbih. Jadi meraihnya itu dengan dignity gitu loh. Kan hebat. Ada orang yang meraih uang dengan merendahkan dirinya, meminta-minta. Nauzubillah min dzalik. Jadi dia padahal dia makhluk tinggi itu manusia, tapi kemudian dia merendahkan dirinya untuk mendapatkan itu. Dapat sih, tapi jiwanya merana. Nah, kalau kita mencari akhirat, jiwa kita menuju Allah Ta'ala, toh ditundukkan juga buminya. Jadi buat kawan-kawan yang sedang ada masalah, ya, susah cepat kerja, susah bayar ini, susah bayar itu, ataupun tidak secara finansial lah, masalah keluarga, ya kan, masalah anak, masalah konflik di pekerjaan, apapun itu kan semua makhluk-makhluk ciptaan Allah. Dia ditasbihkan sebenarnya. Kalau kitanya bertasbih, maka banyak-banyak zikir. Emang begitu mekanismenya. Dan buktikan gitu. Ya zikir, zikir banyak di antara lagi di jalan, lagi di mana ya, lagi ngerjain apa namanya, lagi nyetrika mungkin buat ibu-ibu perbanyak zikirnya ya. Demikian mekanisme yang Allah Taala berikan. Jadi hebatnya alam semesta ini kunci suluk. Aneh bin ajaib. Kosmos yang besar, yang bahkan apa namanya, kita belum runut gitu. Langit pertama tuh belum dieksplor dengan jelas, walaupun kita punya teleskop yang baru di angkasa gitu, masih banyak discovery lama. Langit dua mana, langit tiga. Perjalanan intergalaksi pun belum kita lakukan gitu ya. Tapi alam semesta yang besar ini, kunci untuk merubahnya itu dari hal yang kecil, yaitu sesuatu yang halus di lubuk hati kita. Jadi semakin kita ikhlas, semakin kita halus hati, semakin kita banyak menyebut namanya di hati. Hati itu ajaib, dia akan menembus dan mengubah konstelasi alam. Itu yang di salah satu puisi Rumi dia mengatakan, kamu pikir bintang-bintang di langit mengatur nasibmu, karena orang kan baca horoskop, wah bintang ini, bulan ini akan begini-begini. Enggak, sebenarnya kebalik. Hatimu mengatur konstelasi bulan-bulan, apa bintang-bintang di langit. Bisa berubah semua nasib kita begitu hati kita berubah. Itu yang dalam Al-Quran dikatakan Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum dia mengubah nafsnya, keadaan nafs. Kenapa di nafs itu ada qalb? Sesuatu yang tidak bisa kita tebak, sahabat-sahabat. Cara Allah mengubah itu. Tapi itulah takwa. Dalam surat Al-Baqarah dikatakan uh, ciri orang takwa ya alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang memang percaya kepada hal yang tidak nampak, al-ghaib. Nggak kelihatan sekarang dari mana nanti datangnya. Nggak tahu, pokoknya aku percaya Allah akan kasih. Dan buktikan. Cuma kita mesti berani. Ya. Nunggu, bersabar. Sampai Allah ya menunaikan janjinya. Jadi cara kita mengubah dunia, hati yang harus pertama kali dibereskan. Itu yang kadang kita karena terlanjur panik, ya kan? Wah, udah gerasa-gerusu sana sini cari ya. Utak atik tuh, nyoba gimana ini caranya? Sana sini, aduh, capek. Mau sampai kapan kita selalu mengandalkan upaya kita? Sementara natur dunia ini ditundukkan bagi mereka yang mencari Allah. Itu kunci kehidupan. Dan saya melihat orang-orang yang mencari Allah hidupnya baik-baik aja. Ya, guru saya ada, rumah ada, mobil ada. Secara hitungan nggak mungkin kebeli. Allah kasih, ada aja jalannya. Dinikmati. Banyak orang yang punya rumah banyak tapi nggak dinikmati. Gitu. Kan harta itu ya harta yang kita nikmati. Itu yang menjadi milik kita. Ya. Jadi ubah cara kita menghadapi kehidupan. Ya, don't play God. Sudahlah, give up. Berserah diri. Akui bahwa kita, apapun rencana kita, ya, apapun skema kita tentang kehidupan, apapun cara pandang kita tentang kehidupan, itu nggak ada apa-apanya dibanding apa yang sudah Allah siapkan buat kita.
Jalan pertama adalah udah wudhu, gelar sejadah, sana nangis sekeras-kerasnya, sujud selama-lamanya. Dan kemudian saksikan bagaimana Allah Ta'ala dari hari ke hari di antara gerak sholat ya, dari jam ke jam mengatur itu semua dengan indah. Tapi memang itu mesti sabar. Makanya jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Ya, jadi hati harus bersih, ikhlas sama Allah Ta'ala. Makanya ikhlas itu rahasia. Ya, ketika Rasulullah SAW ditanya apa itu ikhlas, beliau nggak bisa jawab. Beliau tanya Jibril alaihissalam, Jibril pun nggak bisa jawab. Jibril langsung lalu Fasir naik tanya sama Allah Ta'ala. Dijawabnya hanya begini, ikhlas itu rahasia antara aku dan hambaku. Hamba yang mana? Hamba yang dia cintai. Jadi ada hubungan antara keikhlasan dengan kecintaan sama Allah Ta'ala. Ya, jadi perasaan yang pernah ada membara sejak saat itu tuh mulai mulai menyala kembali. Itu mulai cinta tuh. Mulai kangen gitu sama Allah. Mulai tahan zikir lama-lama gitu. Kalau dulu 5 menit udah kesemutan kaki, sekarang udah tahan sejam gitu ya. Bisa zikir lama, bisa baca Quran lama. Alhamdulillah. Itu sebuah panggilan ya, pemberian dari Allah Ta'ala. Nah, itu sebagai pembuka sahabat-sahabat. Silahkan Mbak Uti nih. Testimoni. Betul, aku mengalami dan bersaksi kalau kita berpasrah pasti akan ada jalan yang tidak kita kira sebelumnya. Gitu Mbak Uti? Bisa di-unmute? Boleh nih testimoninya di-share sama yang lain. Halo, Uti? Bisa di-unmute? Oh, lagi tidak online barangkali. Yes. Atau yang lain silakan, boleh. Mau kasih testimoni tentang ini? Bagaimana dunia disujudkan pada kita, didekatkan. Kalau testimoni itu kan itu nikmat ya. Ya, monggo. Betul, Bi. Betul, Mbak Oh ya. Tata. Tadi kepencet. Nah, Saya gimana gimana? mengalami banget betapa pada waktu itu gelap ya. Ketika Hmm. tiba-tiba ditinggal sama almarhum suami. Yang kita Hmm. nggak kebayang gitu mendadak gitu kan ya. Nah, kemudian Hmm. dari situ saya sampai antara percaya nggak percaya sampai nggak bisa nangis. Hmm. 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 Terus kemudian pada malamnya, saya pikir eh, yang yang pergi ya sudah memang sudah waktunya ya. Yang saya hadapi kan anak dua ini. Hmm. Cuma eh, Waktu itu masih anak-anak SD ini ya? yang kecil kelas 4 SD, yang Ah, yang besar kelas 1 SMA. Lagi oh ya, membujana itu kan ya, ya. biayanya. Sedangkan Hmm. Oti udah nggak kerja. Terus Hmm. kalau pensiunan kan PNS ya segitu-gitunya ya. Terus Hmm. saya rangkul anak dua tuh. Saya bilang, eh, kita sekarang mama sayapnya cuma satu, jadi nggak ada. Kita akan hidup dengan prihatin. eh, kita akan menghadapi dunia yang seperti jet coaster, saya bilang gitu. Jadi Hmm. kalau perlu uang, nggak boleh mendadak. Berarti niru mama. Jadi kalau Hmm. sedikit puluhan ribu boleh mendadak, kalau ratusan pesen dulu eh, jauh sebelumnya, apalagi kalau lebih dari ratusan. Akhirnya Hmm. anak-anak ngerti. Nah, Hmm. kemudian dalam setiap berdoa Mbak Uti itu bilang gini, ya Allah yang saya urus ini anak yatim. Semoga kau berikan jalan yang kita nggak tahu ya jalannya dari Hmm. mana. Tapi alhamdulillah dijalanin aja itu ada aja gitu solusi. Hmm. Pernah ya, Hmm. itu dari ini dari ditinggalkan anak yang gede masih kelas 1 SMA. Ketika Hmm. kuliah, walaupun bapaknya dosen, tapi Hmm. masuk ke Unpad itu sama sekali nggak ada fasilitas, nggak menggunakan Hmm. fasilitas almarhum. Kok ya Hmm. Alhamdulillah kena itu apa dapat mahasiswa undangan. Nah, Hmm. begitu masuk, begitu masuk di semester kedua dapat beasiswa. Jadi Hmm. praktis waktu itu cuma bayar SPP
6 bulan semesteran itu cuma sekali. Berikutnya dia Masya dapat Allah. hadiah. Oh, Dari kan kita Allah. nggak Wah, tahu ya ininya. iya. Nah, Nggak kebayang dulu kan? nggak Gimana bisa kebayang kuliah kan nggak ya? masuk Hmm, tuh puluhan juta dari mana gitu kan. iya. Masya Allah. Terus pada saat bersamaan yang kecil, yang SD itu dia masuk SMP. SMP ternyata dia ranking 1. Pada waktu ini perpisahan dia tuh diundang di pendopo kabupaten ya. Tiba-tiba dikasih amplop, kasih Wah, amplop. si Inu. Semacam hadiah gitu ya, hadiah ini dalam bentuk rupiah gitu. Itu kan kita nggak duga Ya, gitu loh. Jadi, rezeki tak terduga. nah kemudian yang gede udah lulus, cuma menganggur sebulan, alhamdulillah dapat pekerjaan. Diamalami lagi, nah yang kecil seperti yang gede Hmm, dapat undangan gitu, undangan. Jadi hmm, kita masuk ke Unpad itu dosen-dosen tuh nggak tahu bahwa ayahnya itu dosen gitu. Tahu tuh hmm, setelah sudah menjadi mahasiswa. Oh, anaknya hmm, Pak Suamba. Oh, anaknya Pak Suamba pada gitu. Jadi hmm, dari kesaksian itu Mbak Uti itu yakin bahwa kalau kita berpasrah ya, jangan bergantung ke orang ya. Kalau kita nganggap apa, nungguin bantuan si Anu, nungguin bantuan si ini, nggak bisa dipegang, Bing. Berarti pernah hmm, dijanjikan sama keluarga almarhum ya, hmm, hmm, nanti kalau ini gini gini gini. Tapi ya akhirnya sampai saat ini ya tidak terbukti. Tapi ya ada aja hmm, rezeki gitu. Nah, hmm, setelah hmm, sekarang yang gede sudah berkeluarga. Berkeluarga, tadinya dia LDR, yang satu di hmm, Jakarta, satu di Gorontalo karena dinas di hmm, sana. Saya pikir kan keluarga berpisah itu nggak bagus ya. Terus hmm, akhirnya saya bilang gini, udahlah resign aja, udah kumpul. Jadi pekerjaannya keluar, kumpul. Terus mama gimana? Insya Allah nanti ada aja jalannya. Nah, hmm, dia begitu pindah ke Gorontalo, nggak lama hamil. Nah, hmm. kan rezeki itu ya, walaupun nggak Ya, dalam rupiah kan itu rezeki. betul, betul. Nah, kemudian dalam berjalannya waktu, ya alhamdulillah suaminya mulai apa meningkat gitu ya karirnya. Akhirnya ya seperti yang dia bantu ke Mbak Uti ketika dia kerja itu tertutupi dari suaminya gitu loh. Jadi Hmm, hmm. nggak harus dari dia kerja tapi dari suaminya. Berarti Allah tuh ngasihnya beloknya ke Lewat situ. suaminya, betul, Ah, betul. gitu. Nah, Masya kemudian yang Allah. kecil sekarang bekerja di Jakarta. Walaupun masih cukup untuk dia, ya sudah jalani aja pasti nanti ada jalan keluarnya. Begitu, Bing, yang Mbak Uti Ya, alami gitu. tuh, Masya Allah. Om tuh meninggal tahun berapa, Mbak Ti? 2010, 2010. Sekarang 2024, jadi 14 14 tahun. tahun yang lalu. Itu ngalamin ya. Bukan waktu Iya, yang singkat kan. Kalau orang betul. kan horor ya. Aduh, Hmm. dari mana gitu kan. Nah, Ternyata itu kalau dihadapi ada aja ternyata. Kita ada kadang aja, mungkin dipertakuti oleh pikiran kita mungkin ya sebenarnya. betul. Jadi sebetulnya jangan takut dengan masa yang akan datang gitu loh. Pasti Wah, ada jalan gitu, pasti Masya Allah, ini pasti ada testimoni orang jalan. yang sudah jalani sahabat-sahabat. Kerasa ya powernya. Dan ada satu penggalan, remember. Saya ingat. Sebenarnya Mbak Uti ditawarkan dunia. Ingat nggak? Betul. Heeh. Tapi, Ketika tapi Ketika ada tapi. anak-anak itu ya begitu meninggal almarhum suami, malamnya waktu itu dipanggil sama kakaknya. Sekarang gimana? Gini, gini, menurut Mbak kata dia udah pindah aja ke Bali. Di sana ada rumah ditempatin, terus ada mobil dipakai. Terus kamu mau usaha apa? Mau catering dibiayain, mengurus hotel, oke. Pokoknya nggak akan sengsara lah gitu. Iya Mbak, saya bilang nanti saya berunding dulu ke anak-anak. Alhamdulillah anak-anak ya Bing pada waktu itu kan masih umur 17 tahun, yang kecil masih kelas 4 SD. Jadi saya tanya, ini kata Uwa kayak gini-gini gimana? Dia bilang, enggak mah kita di sini aja. Katanya. Kita kalau udah milih jalan Allah, pasti Allah akan
menunjukkan jalan buat kita. Itu yang aku pegang, Bi. Itu kekuatan buat saya bahwa anak-anak aja kuat kok saya harus pesimis gitu. Bagus. Walaupun Masya Allah. penjut-penjut semuanya ya, tapi dijalanin aja nggak kerasa gitu. Itu Masya Allah. Udah bisa ngomong gitu benar-benar ya anak-anak ya, alhamdulillah ya. di zaman itu. Dia Padahal bilang kan kalau gini, misalkan ya udah mah ambil aja. Kita kan daripada nggak jelas ngontrak ya kan waktu itu kan iya, gimana rumah aja nggak ada misalkan. Kalau di Bali, betul. tapi ya kemudian jadi terikat ya kan. Dia bilang gini di Bali Hmm. kan, mama itu nggak ada dedi, mama itu ipar, dia bilang gitu, Hmm. minoritas. Terus kita gimana? Ada dedi aja, mama nggak betah lebih dari seminggu di Bali, gitu. Udahlah Hmm. di sini Hmm. aja. Terus saya bilang gini, Uge gimana? Intang gimana? Intang ikut Mbak Uge sama, kata gitu. Jadi Hmm. saya bilang nggak pada malu gitu tadinya kita rumah gede, mobil, sekolah diantar supir Bilang, yang ngalami gitu iya. ya. Heeh. Sekarang hidup kayak gini, enggak mah, alhamdulillah kita bisa bayar kontrak. Katanya. Temen-temen tuh ada yang lebih menderita dari ini. Itu pemikiran Masya anak Allah. masih kelas 1 SMA lebih. Itu. Jadi Ya, ya, ya. pada waktu dia sakit itu teman-teman softball itu pada datang gitu ya. Ya Heeh. dengan rumah yang sepetak ini ya mereka bahagia aja gitu, Indah nggak sekali. mikir Ya. gimana gitu. Itu kekuatan Mm. buat Bauti untuk kedepannya gitu. Iya. Itu Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu rezeki besar anak-anak akhlaknya betul, seperti itu. Kan coba kalau betul. cengeng, ya kan, mah gimana nggak mau, berat nggak Bauti ngadepinnya, Betul. Tapi ya makin gitu, kepikiran. ada Heeh. aturan keluarga yang mereka tertanam sampai sekarang. Kalau Heeh. pulang malam, paling malam jam 9 saya bilang gitu. Mm-mm. Mm-mm. 9. Lebih dari 9 pintu saya kunci. Mm-mm. Kealaman Mm. waktu ngerjain tugas apa video apa-apa Siapa gitu. tuh si Mino? Intang, Intang yang kecil tugas video syuting di sana di Pasupati jembatan. Heeh. Pulang-pulang jam 10 belum datang. Mau dikunciin, nggak dibukain pintunya itu teman-temannya pada ngerjain ngedit video di teras itu jam 12 baru tak bukain. Jadi anak-anak tuh kalau Eh, pergi malam terus Bauti telepon udah jam 9 nih. Teman-temannya tuh udah gini, mama ya, ya udah ya, yuk mulang tak anter gitu. Jadi udah tahu gitu. jadi Jadi sampai temenin. temenin pulang. Jadi Eh, didikan keras tapi membekas buat dia. Ya alhamdulillah Alhamdulillah. diparingi aset yang lurus-lurus aja gitu loh, nggak sampai Iya, menyulitkan orang tua gitu. iya, ya itu kan bahagia, Mbak Uti. Ya, dikasih anak. Alhamdulillah. Ada ada orang yang ujiannya datang dari anaknya. Ya, Iya. pengakuannya gimana? Ada tuh ya. Ya, Heeh. ujian Mbak Uti datang dari finansial katakanlah. Om diambil, tapi solid gitu. Dan setiap orang beda-beda ujiannya gitu. Jadi ya itu, alhamdulillah. Makasih nih testimoninya. Aduh, kangen Dan satu banget. lagi ya, Bing ya. Apa Satu tuh? lagi. Ya. Al-Quran itu lebih pinter anak saya yang kecil, Oke. Intang, daripada Mbak Ya, Uti. Bener. lanjut. Ya Heeh. cepatnya di antara sholat gitu, eh disempetin baca Al-Quran berapa ayat gitu. Oh, alhamdulillah tuh. Ya, ya. Uge selama di sini dia sholat terus anaknya rewel gitu. Dia sholat sambil gendong, Iya, sambil betul. Betul. sambil Heeh. gendong. Pas tahiyat akhir anaknya duduk ketawa ya di pangku gitu. Jadi Heeh. mereka menjalankan itu. Jadi nggak Hmm. ya itu kebahagiaan buat Mbak Uti ya. Bahagia dan Alhamdulillah. adem. Itu testimoni. Alhamdulillah. Ah, makasih Mbak Uti yang sehat ya. Salam Ya, buat ya. Uge sama Minu. Iya, ya. Makasih Hmm. sama-sama. Alhamdulillah. Ya itu tuh sahabat-sahabat ya. Testimoni itu ada. Jadi jangan khawatir. Betul itu dunia tuh ditundukkan. Bahkan dalam keadaan hina. Didatangkan. Makanya nggak ada satupun kita harus cari rezeki. Rezeki itu kan, loh, hadisnya jelas harus 20 hari. Ditetapkan 4 hal. Di antara yang ditetapkan itu rezekinya. Berarti it's there. Sorry there. Kita tinggal tinggal mengalah gitu. Kalau pohon tuh tinggal sudah ada. Tinggal bagaimana caranya. Kalau kita panik duluan, pintu-pintu meraihnya itu nggak kelihatan. Kita meraih rezeki harus dengan cara yang mulia.
yang mulia lewat Dia Ta'ala. Ya, jangan lupakan Allah ya. Ya, term Al-Quran buat mereka yang melupakan Allah adalah fasik namanya. Fasik itu melupakan Allah. Ambil keputusan nggak tanya Allah dulu, itu fasik. Nah, nomor satu itu Allah dulu. Bahkan kalau kita makin biasa nanya Allah ya, itu tadi ya, mau menggarami makanan lagi masak itu, ini Mbak Dini di sini dia mau milih baju tuh tanya dulu sama Allah. Ya Allah, ya Mbak Dini ya, hari ini hari ini gimana nih, pilih baju yang mana? Gimana, baju yang mana gitu. Itu kan indah jadinya. Jadi kita menyertakan Allah di setiap hal. Kan kita kalau berdoa kadang-kadang yang gede-gede aja cari pasangan, seolah-olah ya, seolah-olah hal yang lain tuh tidak besar. Padahal kalau kita lihat justru di detail itu semua itu bisa mengubah segala sesuatu. Kadang kita lupa hal-hal yang kecil itu justru yang bisa mengubah dunia kita. Begitu. Yang lain boleh saya undang untuk memberikan testimoni. Silakan langsung di unmute. Gimana ini testimoninya itu dari Ibu Utami di Bandung. Em, Dunia datang gitu, didatangkan secara apa namanya, hitung-hitungan 14 tahun yang lalu ketika suami yang notabene jadi pilar dalamnya, the breadwinner gitu kan, nafkah gimana, aku nggak punya kerjaan, anak dua, satu masih SMA, satu masih SD, tapi ada aja sampai sekarang dua anaknya udah kerja ya, yang satu udah berkeluarga, satu udah fine, nggak ada yang berkurang, bahkan kepuasan batinnya gitu, anak terbentuk justru. Nah, itu yang hebatnya Allah ya. Kenapa bapakku diambil saat aku masih SD? Mungkin bagi Intang itu menjadi pertanyaan yang dia harus jawab. Aku kan gak mendapat kasih sayang ayah sejak, tapi itu dia harus jawab tuh. Suatu saat nanti dia akan, aku bersaksi bahwa ini yang terbaik buat hidupku. Kalau enggak dia akan trauma. Dia belum bisa nerima itu. Nanti dia akan berpengaruh, susah dapat relationship, ya kan, takut punya hubungan pribadi misalkan dan lain sebagainya. Nah, ini bagian dari mesti belajar agama dengan komplit. Allah tuh sudah bikin perhitungan buat setiap orang. Tidak hanya buat Ibu Utami, Mbak Uti kalau saya manggilnya, tante saya. Terus anak-anaknya juga diperhitungkan, itu yang maha ilmu. Jadi jangan khawatir ketika sesuatu hal terjadi, Allah sang maha ilmu sudah mempertimbangkan semua detail dengan akurat. Nggak mungkin ada yang miss gitu ya. Silakan, saya undang lagi. Ayo, silakan di unmute. Monggo, ada Mbak Assalamualaikum. Indah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Indah nih di Surabaya nih. Ya. Ya kan apa namanya, kan kondisi saya Bu Tessa kan tahu, tapi saya sekarang lebih sulit lagi. Gak tahu kenapa kok apa namanya Ramadan ini tuh jarang yang beli. Terus Online ya, masih ada dagangan online. iya, Hmm. terus habis itu tapi saya kan seperti yang kemarin-kemarin itu kan sering dapat rezeki, kadang itu makanan matengan atau makanan mentahan yang tinggal dimasak kan gitu. Jadi saya nggak seberapa takut. Cuma saya tuh kepikiran bagaimana caranya saya supaya bisa apa namanya, supaya bisa memberi takjil setiap hari kan. Kalau dulu kan setiap tahun itu tiap hari itu saya ngasih takjil. Pokoknya saya Hmm. agendakan tuh 20.000 sehari. Itu Hmm. saya beri aja entah apa entah apa. Sekarang ini duit gak ada ya apa ya gitu. Terus Hmm. habis itu kan biasanya saya kan jualan sama adik. Terus habis itu lah adik itu juga lagi nggak ada pemasukan, bagaimana ini, terus bingung. Terus habis itu untungnya kan nggak tahu ya, mungkin rezeki ya. Itu kan adik kelebihannya kan, adik itu kan janda, jadi anaknya kan yatim. Jadi kadang kan diberi orang berapa, tapi kan sedikit sedikit gitu. Sekarang nggak banyak gitu. Terus habis itu nih, Hmm. terus sama sama tukang tukang sayur itu gini, ini lo ada buah apa namanya salak satu, kalau pagi itu mahal, tapi kalau sama adik itu kan tahu adik janda itu seperti gini, ini sama kamu sekilo 4.000. Habis itu dibeli sama adik terus dijadikan dijadikan apa, takjil. Terus alhamdulillah bisa ngasih takjil walaupun cuma 4.000, salak sekilo, alhamdulillah kirim kirim. Alhamdulillah.
Habis itu sama alhamdulillah dikasih, tahu-tahu teman bawa bawa apa bawa nasi kotak itu buat makan apa buka sama sahur. Terus habis itu dikasih dikasih apa namanya, dikasih beras 5 kilo, terus minyak, terus gula gitu. Enggak apa namanya, padahal itu dia udah lama kami nggak berkomunikasi, udah seberapa tahun kami nggak berkomunikasi. Tahu-tahu dia datang ke rumah terus bawa itu semua gitu. Terus habis Masya itu ada Allah. teman yang lain itu tahu-tahu ngasih apa WA, Mbak In mau telur ya 2 kilo, terus ubi sekilo, terus timun, terus Wow. alhamdulillah. Masya Allah. Iya. Itu cuma bekalnya itu apa namanya, ngasih takjil itu 4.000 rupiah cuma. Masya Alhamdulillah. Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak Indah, Surabayanya di mana? Ini saya mau sambungkan sama Mbak Dini. Di, Hah? di Tandes. Saya di Ah, Kelurahan Manuan Kulon. di mana tuh Mbak Dini? Deket nggak sama rumahnya? Di sini ada lagi yang Surabaya. Angkat tangan Surabaya. Halo, Ya. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Tandes kayaknya ujung ke ujung memang ya. Saya Oh, di ujung ke Margorejo, ujung. Ibu Mbak Endah. Ya, Salam kenal ya. ya sama-sama. Alhamdulillah. Ini sama-sama Surabaya. Ya. Agus Jadi, dekatnya Gersik, mau ke Gersik, Bu. hmm, Ya, ya, sedangkan ya. kalau orang-orang rata-rata yang di apa namanya, yang di SS ataupun di kajian online itu rata-rata ada yang di Surabaya mau ke Sidoarjo gitu-gitu. Ya, 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 Surabaya ke timur gitu. Kalau saya Surabaya yang ke arah Gersik. ya, ya, ya. Saya iya gini tuh sebenarnya belum kebayang ya, harus lihat peta, tapi ya Gresik pernah dengar gitu ya. Dan Alhamdulillah. Ya tapi itu kan bukti ya, Allah tuh pemberi rezeki. Rezeki. Nah itu masalahnya yang harus kita berserah diri. Kadang tuh dari pikiran kita tuh rezeki tuh harus aku punya uang 20.000 supaya bikin tajil ya kan. Nah itu yang kita harus berserah diri. Kadang jangan mengandalkan amal ya, jangan mengandalkan amal. Itu harus dilepas. Kadang kita tuh suka, aku pengen kayak tahun lalu khatam 3 hari Al-Quran misal ya. Sebelum aku punya anak tuh aku tiap bulan khatam. Ini gara-gara anak lahirnya aku jadi terses, kayaknya tuh menyerahkan si anak gitu. Nah itu berarti kita masih mengandalkan amal dalam mendekat kepada Allah. Padahal yang namanya amal soleh, sahabat-sahabat ya, beda nih amal baik sama amal soleh. Amal soleh itu udah definisi Al-Quran. Sesuatu yang kelihatan baik belum tentu jadi amal soleh. Apa bedanya? Amal soleh itu amal yang Allah kehendaki dari waktu ke waktu. Pertanyaannya kemudian, gimana kita bisa mengetahui itu amal yang Allah kehendaki, gitu kan? Kalau enggak kita asumsi aja gitu. Oh barangkali ini, barangkali itu. Itu pentingnya nur iman. Makanya suka disebut iman dan amal soleh iman. Itu nur iman. Ketika orang punya nur iman, Allah kasih. Dia tuh kayak punya koneksi sama Allah Ta'ala. Bisa ngebaca getarannya tuh yang mana dari semua hal ya. Ada tuh dia bisa, bahkan di level tertentu kayak ada suara yang berkata-kata di dalam hati gitu. Ini kerjain ini. Udah, contoh ya. Ini kejadian ada sebuah riwayat seseorang punya uang untuk umroh atau naik haji. Tapi tetangganya sedang kelabakan hidupnya. Maka dia gunakan uang itu untuk membantu tetangganya. Dan Allah ganjar dia sebagai haji. Nah, kayak gitu. Itu yang dia pilih tuh. Ketika dia gerakan, adalah daripada itu kan buat aku sendiri, tapi nah Allah tuh maha maha adil. Jadi beware ya, jadi selalu selalu panteng nih hati itu sama Allah. Itu pentingnya zikir ya makanya. Tapi masalahnya gini, nur iman itu pemberian dari Allah Ta'ala. Nggak ada, there's no amount of training 7 hari mendapatkan nur iman kalau Allah tidak mengizinkan. Ya. Dan gerbang untuk mendapatkan nur iman adalah taubat. Surat Toha ayat 82. Wa inni laghfaru liman taba wa amana wa amila salihah. Taubat. Taubat itu orang mulai hatinya kembali sama Allah, mulai butuh Allah.
Karena buat orang yang butuh Allah lah, kemudian Allah akan menyematkan di dalam hatinya cahaya. Dengan cahaya itu dia bisa berkata-kata, dia bisa memberikan sinyal, dia bisa menunjuki sang hamba itu, ambil ini, jangan, yang itu jangan diambil, ke kiri, ke kanan, 2 langkah ke depan, and so on and so forth. Nah, itulah dari serial, dari pembacaan diri kita, agar semua ayat di dalam Al-Quran jadi bunyi gitu. Jangan-jangan aku ini misalkan kok kayaknya tidak tertuntun karena memang aku nggak mencari Allah, taubatnya belum belum benar, sehingga nur imannya redup lagi gitu. Ketika pencarian kita kepada Allah meredup, otomatis nur iman pun meredup. Nauzubillah min dzalik. Jadi tanyakan kepada kita, ya, berkaitan dengan hadis ini, tujuan hidup kita itu apa sebenarnya? Jawab dengan jujur. Apapun jawaban kita harus dievaluasi, benar nggak itu? Ya, misalkan karena teori, baru baru ikut pengajian ya, aku tujuan hidupnya Allah. Benar Allah? Coba diklarifikasi dengan sekian banyak keputusan kita. Dan kalau mau menguji, silakan diuji dengan derajat ketakutan kita ketika hal-hal yang kita cari itu tidak didapatkan gitu. Karena kalau kita mencari Allah, nggak mungkin. Jadi semua akan terlampaui gitu. Kalau kita mencari dunia, Allah nggak dapat gitu. Tapi kita mencari Allah, semua akan terlampaui. Anak, keluarga, dan lain sebagainya. Nah, kita berenungkan masih dalam bulan Ramadan, ya, memasuki minggu kedua. Semoga Allah Ta'ala menjadikan Ramadan ini betul-betul membentuk kita menjadi pribadi yang takwa. Takwa itu, sahabat-sahabat, komponennya iman dan amal soleh. Orang dapat iman tidak cukup. Kata Rasulullah, iman tanpa amal soleh itu seperti tubuh tanpa kepala. Ngeri kan? Nggak ada gunanya gitu. Iman dapat bisa komunikasi, tapi nggak dilakukan dalam bentuk amal soleh. Nah, jadi carilah amal soleh, yaitu amal-amal yang Allah tunjuki. Nah, gimana kita tahu itu kehendakmu? Itu tadi, si cermin hati mesti diasah banyak-banyak dengan zikir. Jadi jalan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lama-lama bening dan kemudian kerasa. Buktikan. Ya, sehingga kehidupan kita lebih tertuntun, hati damai, merasa kaya. Kaya tuh ya, bukan dengan kepemilikan. Kaya tuh apa yang ada sudah cukup buatku. That I am enough. That my life is enough. Wah, kalau bisa ngomong gitu, kaya dia, orang kaya sedunia. Ya, and that's it. Semoga Allah Ta'ala membimbing kita dalam Shirathul Mustaqim. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat lanjut nih saum buat Indonesia. Selamat siap-siap goreng makanan berbuka ya. Saya Atur nuhun pamit Teh dulu, Tessa. sami-sami. Terima kasih, Bu Pamit ya. Retno. Assalamualaikum Mohon maaf lahir warahmatullahi wabarakatuh. batin. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun teh.